Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG periode Mei 2026. Hasilnya, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI atau BI Rate sebesar 50 basis poin ke level 5,25% sesuai ekspektasi pasar. Ya, pemirsa, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin ke level 5,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat dampak gejolak global dipicu perang Timur Tengah. Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG periode Mei 2026. Hasilnya, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI atau BI Rate sebesar 50 basis poin ke level 5,25% sesuai ekspektasi pasar. Dengan demikian, suku bunga deposit fasilitas juga meningkat menjadi 4,25% dan suku bunga lending fasilitas sebesar 6%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat dampak gejolak global dipicu perang Timur Tengah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat dampak gejolak global dipicu perang Timur Tengah serta menjaga level inflasi yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter 2026 pada prostabilitas demi memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Langkah ini adalah kenaikan pertama BI Rate dalam 2 tahun terakhir. Terlebih, BI Rate bertahan di level 4,75% sejak November 2025. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, demi jaga rupiah, Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadi Nainggolan, Ketua BPP HIPMI, kemudian ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Hadi, apa kabar? Halo, selamat pagi menjelang siang. Baik. Kebetulan saya sedang lagi di Bovendigul ini, lagi di Papua Selatan saya. Oke, mantap. Ini dia. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, Mas Hadi. Kemudian Siap. Mas Nailul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati begitu langkah Bank Sentral akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan tidak tanggung-tanggung 50 basis poin menjadi 5,25% dari sebelumnya cukup panjang ditahan di 4,75%. Serius memandang bagaimana kebijakan Bank Sentral ini, karena kita tahu tekanan rupiah begitu yang menjadi domain dari Bank Indonesia masih terjadi sampai dengan detik ini juga begitu, Mas Nailul. Iya, memang kalau kita lihat sebenarnya BI sudah melakukan beberapa intervensi ya sebenarnya Mas Pras ya. Tapi kalau kita lihat memang intervensi dalam operasi pasar untuk dolar itu belum menemukan hasil yang baik gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya cadangan devisa kita juga sudah memburuk gitu kan. Kalau kita lihat ada sekitar 10 miliar USD yang terbuang, yang sudah digelontorkan oleh Bank Indonesia, tapi nilai tukar rupiah kita terus melemah gitu kan. Artinya apa? Artinya dari sisi BI itu dia tidak bisa nih untuk terus menerus untuk menggelontorkan cadangan devisa kita gitu kan, sehingga cadangan devisa kita bisa terkuras habis. Nah makanya kalau kita lihat ini BI mencoba untuk dari sisi bagaimana mencoba untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri melalui kenaikan BI Rate gitu. Nah sebenarnya ini juga sangat terkait juga dengan kenaikan yield US ya Mas Pras ya, yang juga meningkat dalam beberapa hari terakhir gitu kan.
US yield ya, itu di Februari itu di angka sekitar 3,9%, itu sekarang sudah di angka 4,6 sampai 4,7%. Artinya itu naik terus dan menimbulkan capital outflow gitu. Nah, capital outflow yang meningkat inilah yang memang menjadi dari pelemahan nilai tukar kita gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ini langkah yang rasional yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap isu dari pelemahan nilai tukar kita. Oke, itu dari kacamata HIPMI, pelaku usaha melihat bagaimana dengan langkah Bank Sentral nih, akhirnya juga menaikkan suku bunga acuan. Apakah memang kebijakan yang sesuai dengan konsensi misalnya begitu dari pelaku usaha sendiri atau justru ini agak mengejutkan begitu misalnya? Yang pertama, secara praktek dunia usaha tentu ini terbilang membuat dunia usaha terkejut ya. Oke. Tapi ketika kita telaah lebih dalam dan lebih memahami, kita juga bisa memahami bagaimana konsennya pemerintah khususnya BI menjaga stabilitas rupiah yang tentu dalam tekanan. Nah, cuman point view-nya yang ingin saya sampaikan dari HIPMI ada yang pertama adalah menjaga stabilitas rupiah itu jauh lebih penting daripada pertumbuhan yang tapi ujungnya juga akan membuat rontok dunia usaha. Jadi memang kita berharap memang dari pemerintah menjaga stabilitas ini. Yang kedua, sebenarnya yang berdampak ini adalah usaha-usaha sektor produksi yang tanda kutip belum sepenuhnya mandiri ya pengelolaannya, ekosistemnya dalam negeri ya. Contoh misal saya mengambil di industri pangan, berdampak tidak dengan kenaikan rate BI ini. Berdampak sebagian, tapi sebagian tidak berdampak. Tapi yang berdampak ini contoh adalah misal di industri pupuk, di mana beberapa bahan baku yang kita masih bergantung dengan produk impor. Begitu juga misal di teknologi pangannya ataupun di teknologi pertanian, alat mesin pertanian. Nah, ini juga berdampak karena belum 100% ekosistem produksi alat-alat mesin pertanian ini kita bisa mandiri di dalam negeri. Nah, tentu yang paling berdampak juga paling kejepit ini adalah industri-industri ya perusahaan-perusahaan yang padat karya. Di mana di situ ada teknologi yang tetap masih bisa kita teknologi yang masih kita combine dengan kebutuhan dari luar negeri untuk dalam negeri sendiri. Di satu sisi banyak juga bahan-bahan baku yang tentunya belum bisa kita produksi dalam negeri sepenuhnya. Nah, ini saya dari pengusaha lebih kepada implementasi dan dampak real yang ada terjadi di lapangan begitu. Baik, nah kalau misalnya Mas Nailul melihat begitu, lantas pesan apa yang ingin coba disampaikan Bank Sentral begitu ya, dan khususnya Indonesia begitu dengan kenaikan suku bunga acuan yang sudah dilakukan sampai dengan 5,25% ini, Mas Nailul? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini last resort dari BI ya. Jadi BI memang ya mau nggak mau sebenarnya menerapkan ataupun menaikkan suku bunga ini gitu. Oke. Karena berbagai instrumen yang sudah dilakukan baik di NDF dan ya kalau kita bilang di beberapa pasar spot lainnya itu juga mengalami kebuntuan gitu. Nah, ini yang kita lihat rupiah masih melemah meskipun dari sisi cadangan devisa kita sudah keluar 10 miliar USD. Nah, ini yang kita lihat sebagai ya akhirnya BI ya menaikkan suku bunga juga. Dan jangan lupa Mas Pras, ini juga sangat terkait dengan global juga. Kalau kita lihat Bank of Japan ya, itu kan selama ini kan kita tahunnya kan negatif gitu kan. Nah, per tahun 2024 itu sudah positif dan mengalami kenaikan terus-menerus untuk tingkat suku bunganya. Nah, artinya apa? Artinya persaingan untuk mendapatkan dolar untuk masuk ke sebuah negara itu semakin ketat gitu. Nah, Indonesia itu di periode yang sama itu menurunkan suku bunga acuannya. Nah, artinya di sini ada capital outflow yang cukup masif dari Indonesia yang pada akhirnya dia akan mencari negara-negara yang menawarkan imbal hasil yang lebih menarik. Nah, inilah yang kita lihat sebenarnya yang dilihat sama Bank Indonesia gitu. Nah, tadi terkait juga sama Mas Adi bahwa itu sangat memang
memang ini akan memukul dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian dari teman-teman usaha yang dia mempunyai kredit juga yang floating ya, itu Iya. juga pasti akan terkena dampaknya. Nah, makanya ini boleh kita bilang seharusnya juga bisa diantisipasi juga sama Hmm. pemerintah gitu. Pemerintah mungkin bisa melakukan dari sisi fiskalnya, dari sisi BI itu juga melakukan ya tadi ya intervensi dalam hal BI rate gitu. Nah ini yang sebenarnya kita tunggu nih respon pemerintah seperti apa menindaklanjuti dari kenaikan BI rate ini. Oke, itu dia. Kita akan lihat nanti dampaknya juga kepada sektor realnya begitu, mengingat ada kenaikan suku bunga acuan dikhawatirkan tadi kredit dari penyaluran perbankan ini juga mengalami kenaikan. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri juga nih bagi dunia usaha, masyarakat juga begitu, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Nelo dan juga Mas Hadi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nelul Huda dari Selius, kemudian ada juga Mas Hadi Nainggolan dari HIPMI. Nah, bicara mengenai kenaikan suku bunga acuan, ini kan juga pasti akan ada kaitannya dengan suku bunga pinjaman atau perbankan begitu Mas Nelul. Dari kacamata Selius melihat bagaimana nih, akankah ini ada tekanan baru lagi dalam artian ini memberikan bahwa keinginan masyarakat pelaku usaha begitu untuk melakukan ekspansi bisnis kah atau kegiatan konsumsi lainnya begitu akan menjadi tantangan tersendiri kah atau bagaimana dengan kenaikan suku bunga acuan kita? Ya, pasti Mas Pras ini akan menyebabkan tadi kalau saya bilang perlambatan untuk pertumbuhan kredit ya. Nah, Oke. tapi yang menarik sebenarnya kalau kita lihat di sisi suku bunga Indonesia ini mempunyai kekakuan dalam hal ketika turun. Nah, ini Hmm, menarik Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ini ada DVT juga ada pergerakan BI rate ya. Kita ya. melihat ada penurunan dari 5,5 di beberapa tahun yang lalu itu menjadi 4,75% Ya. ya. Itu tapi ternyata pertumbuhan kredit itu tidak bergerak secara optimal, artinya masih berada di angka 6-7% year on year. Nah, tapi ini kalau turun gitu kan, tapi kalau naik ini bisa berbahaya. Kalau naik itu biasanya menurunkan pertumbuhan kreditnya itu cepat gitu. Artinya di Oke. sini pada pertumbuhan kredit secara nasional itu bisa terdampak negatif. Nah, yang menarik juga Mas Pras, ini bertepatan dengan pengumumannya, bertepatan dengan yang disampaikan sama Prabowo di pidato kemarin terkait dengan suku bunga itu kalau bisa rendah gitu. Nah ini Hmm. berkebalikan kalau menurut saya sebenarnya apa yang diinginkan sama pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi itu bagus karena apa? Karena ini bisa meredakan dugaan terkait dengan intervensi pemerintah terhadap independensi Bank Indonesia. Nah inilah yang sebenarnya kita harapkan ketika pemerintah itu mengharapkan ada penurunan suku bunga acuan, itu BI itu melihat hal yang lainnya gitu. Hmm, Makanya oke. ini kalau boleh saya bilang sebenarnya sisi menariknya dari sisi pemerintah ini ingin menekan bunga, tapi satu sisi BI malah menaikkan suku bunganya dan ini akan berakibat pada lending rate yang juga akan meningkat. Jadi ini sebenarnya bagus dalam hal independensi Bank Indonesia ya, Mas Ya. Prasa dalam Oke. dalam sisi lain ya sebenarnya. Itu dia ya, menjadi salah satu bukti bahwa bank sentral masih independen lah begitu ya. Nah, dari sisi pelaku usaha, bagaimana Anda melihat butuh penyaluran ke pembiayaan, butuh pembiayaan dari perbankan, kemudian disalurkan lagi untuk kegiatan produksi sementara ada kenaikan suku bunga acuan. Anda melihat ini transmisinya dengan suku bunga pinjaman yang diharapkan dari pelaku usaha ini akankah bergerak cepat naiknya atau bagaimana sih yang idealnya begitu, Mas Hadi? Ya, tentu ya. Ini kita di pengusaha ketika dalam posisi seperti ini, pilihan terbaik bagi pengusaha adalah mengetatkan ikat pinggang ya. Artinya kita tentu melakukan efisiensi-efisiensi kepada pengeluaran-pengeluaran yang kita anggap bisa kita tunda ataupun Oke. bisa kita reduksi. Nah, tentu saya akan coba memberikan pandangan ketiga sisi ya yang akan terjadi dampaknya dengan bunga acuan yang hari ini 5,25% ini. Yang pertama, saya meyakini bahwa penyaluran kredit tentunya juga akan melambat ya, karena ini kan terjadi hukum pasar. Hmm. Kalau orang mau meminjam lalu juga suku bunganya tinggi, tentu
tidak menjadi pilihan yang paling ideal. Oke. Mereka baru akan ambil kredit itu pembiayaan kalau memang benar-benar pekerjaannya cuan dan tentunya terukur ya secara risiko dan sebagainya. Yang kedua, yang paling kita khawatirkan ini adalah sektor-sektor produktif yang sebenarnya sedang menjadi pilar kekuatan ekonomi bangsa ini. Sektor produktif ini adalah termasuk UMKM, ya sektor pangan, energi yang ada di dalam negeri Iya, iya. ini yang sangat tertekan. Sedangkan ketika mau menambah kapasitas produksi terhambat, pengusaha harus menjaga diri untuk tidak ekspansi besar-besaran. Satu sisi kalau ini kita tidak lakukan produksi secara lebih besar lagi, tentu ya ekonomi kita anggap ini tidak bisa naik ya bertumbuh secara eksponensial, tapi mungkin kita lebih kepada bertahan begitu. Nah, yang ketiga ini yang kita khawatirkan multi effect player-nya itu Pak Mas Pras bisa orang juga dampaknya juga adalah daya beli kan. Jadi kalau Oke. daya beli itu orang menahan untuk belanja kepada hal-hal yang mungkin dulunya 50.000 jadi 40.000, tentu kan ini kan daya belinya menurun ya. Jadi posisinya juga ini akan membuat pergerakan ekonomi kita juga akan melambat. Jadi kita dari pengusaha bisa memahami ya, walaupun sebenarnya tadi dijawab oleh peneliti ya, pengamat tadi Mas bahwa Nailul ya. kemarin pas di tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional itu berapi-api itu Pak Presiden menyampaikan ya suku bunga bagaimana rendah, termasuk juga tadi malam saya diwawancara oleh media yang lain terkait statementnya Pak Presiden ingin menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda baru, harapan beliau di Hari Kebangkitan Nasional. Tapi kan ini kan jadi bagian dari paradok juga ya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan pengusaha sektor-sektor baru kalau ya bunganya naik, ya juga ya posisi ekonomi seperti ini yang makanya kita punya pandangan Mas Pras bagaimana dalam kondisi seperti ini is okay, mau nggak mau karena kita menjaga dan menghargai Bank Indonesia untuk menjaga rupiah yang semakin tertekan, tapi yang perlu mungkin bisa dibuat terobosan beberapa insentif yang bisa juga menjadi menjadi harapan dan membuat dunia usaha juga lebih optimis sehingga ini seimbang ini antara pengetatan di Moneternya suku ya. bunganya, moneternya, tapi juga diberi Iya. insentif di sisi lainnya begitu. Oh, itu dia. Berarti memang bauran kebijakan fiskal ini. Kita kembali, Mas Nailul, singkat saja Anda melihat bagaimana sih menyikapi kondisi ini? Harapannya memang tadi okelah, Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan, tapi diharapkan juga pemerintah ada juga insentif nih, sweeteners begitu untuk bisa menjaga aktivitas industri di dalam negeri. Apalagi ada beberapa sektor yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi yang kemungkinan akan tertekan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan. Nah ini bagaimana nih skema yang win-win solution-nya begitu, Mas Nailul? Oke, yang pasti gini Mas Pras, ini dari BI sudah menaikkan suku bunganya, artinya sweetener bagi investor itu meningkat. Yang kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat eksekutif itu adalah dari sisi bagaimana menjaga kepercayaan atau menumbuhkan kepercayaan dari investor. Salah satunya adalah memang dengan mengurangi belanja-belanja yang selama ini dikritik oleh lembaga pemberikan rating seperti NPG dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya juga bisa jadi pemantik investor luar itu untuk masuk ke pasar keuangan kita gitu. Nah makanya kalau boleh saya bilang selain menaikkan suku bunga itu juga harus diiringi dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal fiskalnya. Nah yang kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari sisi dunia usaha juga tadi Mas Adi juga sempat sampaikan insentif-insentif dan sebagainya itu juga perlu didorong juga karena bagaimanapun juga dari sisi daya beli kita selalu bilang sisi daya beli ini menjadi game changer untuk kita bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa berjalan dengan lebih cepat gitu karena 50% lebih adalah konsumsi rumah tangga yang berhubungan dengan daya beli. Maka kalau boleh saya bilang sebenarnya ketika dinaikkan untuk suku bunganya ini juga harus diiringi juga dengan penguatan daya beli masyarakat melalui beberapa insentif yang menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah di tengah ya anggaran yang terbatas dan kita mendorong ada realokasi dari MBG di situ.
Oke, itu dia ya beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pilihan dari pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran begitu ya, untuk bisa menjaga tadi adanya insentif yang bisa diberikan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, dan semoga ini menjadi satu langkah bauran kebijakan lagi kerjasama yang erat antara pemerintah kemudian bank sentral ya, dan juga pelaku usaha untuk menjaga ekonomi kita tetap bergeliat begitu ya, meskipun tantangan dari global ini kita tidak tahu masih kapan akan berakhirnya begitu. Baik, Mas Nailul kemudian Mas Hadi, terima kasih banyak atas informasi, terima kasih. update dan juga Terima kasih. insight yang sudah diberikan. Terima Selamat kasih, melanjutkan aktivitas Mas. Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Ya, Mas Nailul, Mas Hadi, Sama-sama. terima kasih. Mas Zainal. sehat Terima kasih, Mas semuanya. Pras. Ya. Semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.